Ketika kita ngurusin badan, itu nggak sesimpel cuman ngurangin makan dan olahraga gila-gilaan. Adel juga udah punya experience kan, kayak kemarin kita timbang gitu kan, olahraga gila-gilaan, tapi pakai kurang tidur, lemaknya malah naik. Itu saya ngedown loh dok kemarin, terus saya kayak, nggak boleh. Nurunin berat badan ya, kita kan pengennya fat loss, bukan cuma sekedar weight loss. Kalau weight loss itu bisa aja yang hilang air. Bisa aja malah yang hilang muscle atau otot gitu lah. Kita nggak mau gitu. Melihat timbangan turun happy, taunya turunnya karena air dan otot. Iya. Jadi jangan patokan tuh ke timbangan karena bakal bikin stres ya dok ya. Betul. Iya jadi kan kalau nggak, ya elah udah olahraga 1 bulan turunnya cuma 2 kilo. Kemarin dokter juga udah bilang, namanya diet itu tuh lifestyle, harus dipatokin lama, bertahan, at least sebulan 1 kilo aja tuh udah setahun 12 kilo. Iya. Ya, tapi konstan. Iya. Dan bertahan. Hai Healthiers, dengan saya Adel dan juga Dr. Grace. Kita kembali lagi di podcast ya, Dr. House Lifestyle Clinic. Oke, nah kali ini nih kita mau bincang-bincang tentang wanita nih dok, pastinya ya dok ya. Kalau kita bersama wanita. Betul sekali. Dan kebetulan ya dok ya, saya mau ngebahasnya tuh tentang weight loss ya. Karena kan ya dokter bisa lihat lah ya, agak sedikit memprihatinkan gitu ya. Nah, cuman gini dok, yang saya mau tahu dulu ya dok ya. Kadang-kadang kan dengan kita wanita-wanita nih ya di Indonesia punya kriteria cantik yang sempurna dok. Kalau kita boleh tahu nih ya dok, kalau kita tahu nih ya, cantik yang sempurna di Indonesia itu apa sih wanita Indonesia? Yang pastinya putih, tinggi, pastinya kurus juga. Nah, itu kan kadang-kadang nggak semua wanita ada bisa, di kriteria itu. gitu. Tapi pasti juga yang wanita-wanita yang nggak punya kriteria itu ingin mencapai kesempurnaan yang dibentuk oleh wanita-wanita Indonesia sendiri ya dok ya. Nah, menurut dokter nih ya, kadang-kadang kan wanita juga pengennya tuh semuanya serba instan, pengen kurus instan, suntik sana suntik sini, ya kan dok ya. Terus dia gitu juga pengen putih secara instan, suntik-suntikan juga, bahkan beli produk-produk putih-putihan lah segala macamnya. Ada juga kalau misalnya mau tinggi, operasi kaki ditambahin tulang. Iya kan dok? Itu kan semua yang serba instan kan dok? Nah menurut dokter sendiri, untuk wanita yang ingin sempurna, mencapai kesempurnaan yang dimaksud dengan putih cantik, tinggi itu, ramping, tapi dengan cara instan, gimana tuh dok? Oke, ini yang perlu kita garis bawahin dulu ya, mindset kita nih. Oke. Itu dulu ya. Mindset ya. Mindset dulu ya, mindset bahwa tidak ada yang instan. Mie instan ya dok ya. Mie instan aja perlu dimasak kan? Iya, ya. Jadi nggak serumba sih dok. Jadi cepet. Iya, memang di istilahnya mindset kita mesti tanemin nih. Kalau let's say aku sebagai seorang ibu, even Adel yang udah punya anak juga, kita mulai ngedidik bahwa dalam hidup ini tidak ada yang instan. Kalau pakai bahasa kerennya, we have to earn. Kita mesti earn gitu kan. Kita mesti berusaha. Kita mesti ibaratnya gini, kalau kita benar-benar melakukan berusaha, pas nanti ada hasilnya, kita tuh juga ada rasa puas dan bangga. Nah, itu dulu, mindset itu dulu ya. Itu yang pertama. Kedua, segala sesuatu yang instan ya, itu kadang-kadang nggak masuk akal. Ya kan? Let's say misalnya nggak masuk akalnya tuh gini, dari sisi waktu, biaya, dan even mungkin ada hal-hal atau resiko-resiko yang mesti diambil. Nah itu yang dimaksud nggak masuk akal. Kayak misalnya waktu deh gitu ya. Jadi dalam waktu singkat tiba-tiba mau
berat badannya yang tadinya 80 langsung mau 60. Yes. Dalam 2-3 bulan. Sekarang pertanyaannya itu jadi 80 aja berapa lama? Iya benar setuju. Ya kan? Iya. Nabungnya udah lama, terus masa tiba-tiba mau ngilanginnya dalam waktu singkat? Apa yang terjadi? Badan kita kalau bisa teriak, itu badan kita pasti teriak karena nggak terima dalam kehilangan berat badan dalam waktu singkat. Itu semuanya langsung nggak balance ya. Iya. Sel-sel kita langsung nggak balance, hormon kita apalagi bahkan langsung nggak bisa balance. jadi lebih parah ya dok ya. Iya, nanti yoyo dia turun, habis itu bounce back. Iya. Naik lagi karena protes sel-selnya gitu, langsung pengen repair lagi. Dan banyak juga yang kayak sedot lemak, which is itu cepet banget kan dok. Abis itu naiknya lebih berat lagi ya dok ya. Jadi memang kadang-kadang itu resiko, part of resiko. Jadi resiko yang kayak gitu itu juga mesti, karena gini, kalau kita udah dapetin segala sesuatu yang instan, rasa menghargainya juga kurang kan? Yes, betul. Kalau turunnya cepet nih instan, kita juga ngerasa gampang nih. Habis itu makan lagi sembarangan. Benar nggak? Benar. Coba ada. Kalau udah nurunin berat badan pakai olahraga, terus pakai apa kan? Lebih mikir ya dok. Mikir ya, akhirnya mau jaga makan. Benar. Jadi mindset ya. Terus kita paham sama resiko. Itu sih sebetulnya yang mesti kita infoin ke semuanya. Cuman ya dok ya, setahu saya nih, untuk zaman-zaman sekarang ini kan anak milenial, apa sih hitungannya nih dok? Milenial, Gen Z ya. Gen Z itu kan maunya serba instan dok. Dia nggak berpikir untuk kayak nyari uang aja serba instan kan sekarang. Bayangin dok, zaman saya kayak semuanya usia-usia mereka masih main-main, mereka semuanya udah earn money gitu loh. Dan kayaknya untuk berpikir seperti itu agak sulit untuk di zaman sekarang nih ya dok ya. Nah, gimana tuh dok? Jadi untuk mengubah, kalau kita biar gimana pun juga sebagai seorang dokter ya, jadi aku berusaha untuk misalnya pengen instan gitu kan, boleh nggak dok suntik-suntik? Biasanya aku lihat dulu, pertama nih usia berapa nih pasiennya gitu loh. Kedua, kalau usianya masih muda, terus lifestyle-nya masih bisa dirubah dikit nggak gitu, artinya gitu. Biasanya fine aku suntik, misalnya aku kasih beberapa obat buat ngancurin lemak, tapi dia tetap di mindsetnya dia harus supaya bertahan dia tetap harus abis ini dia jaga lifestyle-nya, pola makannya, pola tidurnya dan segala macam dia jaga. Jadi kita juga kan tahu ya, supaya dia nggak putus asa, kita bantu dulu, kita bantu ya, kita suntik atau pakai banyak alat bantu segala macam, entah itu RF, entah itu alat-alat kayak apa namanya yang buat fat freeze dan segala macam, itu bisa kita lakukan. Tapi kembali lagi, pakem yang nomor 1, mindsetnya harus tetap dibenerin. Bener. Jadi begitu nanti lemaknya udah berkurang, jangan balik lagi gitu. Tapi jujur ya dok ya, ini saya sebagai customer juga di Dokter House ya, saya tuh sangat berterima kasih loh dengan Dokter Grace gitu loh. Karena jujur aja kan saya pernah ya program diet, bahkan sekarang juga saya lagi program diet nih sama Dokter Grace. Waktu itu mah saya enggak deh, saya seginilah tapi ya agak lebar dikit gitu. Nah untuk saya dulu ya dok ya, saya tuh bisa nurunin berat badan dalam waktu 1 bulan itu 10 kilo. Dan itu pun saya sampai sekarang nggak berpikir kalau itu tuh adalah hal yang sulit dok. Sampai sekarang aja saya rasa, buset gue dulu hebat banget ya 1 bulan loh dok 10 kilo. Untuk saya sekarang yang udah punya 2 anak, menurut saya tuh kayak ya ampun 10 kilo susah banget dok. Terus deh gitu untuk motivasinya untuk lihat aduh susah banget ya, itu tuh untuk dapat motivasinya aja deh dok, nggak usah diet ya dulu ya. Maksudnya kayak motivasi untuk dietnya aja susah banget. Cuman setiap saya datang ke sini selalu ngeluh dok, gendut gimana. Tapi nggak pernah dijalanin. Sampai akhirnya udah lu tenang aja, lu bisa. Dan akhirnya sampai aku dapat pola dietnya. Nah kalau misalnya aku udah dapat polanya, semangat ya segala macamnya, menurut aku tuh udah mudah dok, udah kayak mengalir aja. Tinggal dokter bantu aku kan. Dan itu tuh helpful banget sih dok. Dan maksudnya kayak menurut aku ya nggak adil kalau misalnya seandainya kita datang ke sini cuma minta suntik-suntik doang tapi kita nggak berusaha. Betul. Kita tetap makannya sembarangan, nggak olahraga, tapi mintanya dokternya aja. Ya kan, dok pokoknya gue mau kurus, gue udah bayar, gue bayar, gue harus kurus. Tapi ternyata pas udah pulang dari dokter, udah suntik ini, udah ini gitu kan. Iya nggak sih dok? Nah jadi tuh kalau menurut aku pribadi,
nggak harus selalu yang disalahkan itu sebenarnya dokter gitu loh. Kembali lagi ke lifestyle kita sebagai customer. Mindset, nomor satu. Iya benar-benar banget. Dan akhirnya sekarang saya udah menemukan mindset itu dok. Berkat dokter loh. Kita sungkeman dulu bagaimana dok? Tuh, gitu ya. Dan yang susah tuh justru mindsetnya. Betul. Ya, karena begitu kita udah dapet pola, mindsetnya udah bener. Dokter tuh cuman bantuin aja, ya. Dokter tuh dengan ilmunya bantuin Adel ke jalan yang benar. Selama ini saya sesat guys. Ya, jadi, nah pertanyaan Adel tadi paling sering tuh ditanyain. Dulu kayaknya pas umur 20-an nurunin berat badan 10 kilo. Saya juga 20-an nggak masih tuh. Oke, maaf, belasan kalau gitu ya. Jadi tapi kok dengan bertambahnya usia sekarang nurunin berat badan itu kok tambah susah. Oke. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Sebenarnya ya, ketika kita ngurusin badan itu nggak sesimpel cuman ngurangin makan dan olahraga gila-gilaan. Adel juga udah punya experience kan, kayak kemarin kita timbang gitu kan, olahraga gila-gilaan tapi pakai kurang tidur, lemaknya malah naik. Itu saya ngedown loh dok kemarin, terus saya kayak nggak boleh. Iya, betul. Karena ya untuk nurunin berat badan ya, kita kan pengennya fat loss, bukan cuma sekedar weight loss. Kalau weight loss itu bisa aja yang hilang air, bisa aja malah yang hilang muscle atau otot gitu lah. Kita nggak mau gitu, melihat timbangan turun happy, taunya turunnya karena air dan otot, kan sebenarnya sedih. Nah, kita pengennya selektif yang hilang fat. Untuk ngilangin fat itu nggak mudah ya. Memang terus terang, begitu berat badan turun, ya semua ikut turun. Itu sesuatu yang wajar. Tapi nggak boleh yang gila-gilaan turunnya tuh si muscle. Karena kita butuh muscle. Nah, kenapa kalau udah makin berumur makin susah? Karena udah istilahnya terlibat juga hormonal. Hormon udah mulai terlibat. Aku kasih gambar simulasi kayak gini. Ketika kita makan berlebihan, orang Indonesia tuh makannya kebanyakan karbo. Betul. Nasi, mie, kentang, roti, itu makan makanan karbo itu yang enak-enak banget. Begitu kita makan karbo, nanti diserap sebagai gula di dalam darah naik ya. Terus nanti dibawa ke sel ya. Kalau kita sedentary, kita banyakkan nonton, main gadget, nggak bergerak, itu gula yang ditaruh di dalam sel tuh disimpan. Ditabung sebagai lemak, ya, dan itu berlangsung setiap hari selama bertahun-tahun, nabung terus. Jadi lemaknya jadi tambah lama banyak, nabung di perut, nabung di tangan, nabung di paha. Ya. Banyak ya tabungan kita ya? Banyak, udah kayak ya dok ya, kayak lemak yang ada gitu kan. Nah, pertama-tama yang naik hormon insulin karena gula di dalam darah tinggi. Tapi begitu hormon insulin tinggi, hormon insulin itu kan hormon yang kerjanya fat deposit hormon, kerjaannya salah satunya dia nyimpen lemak. Ya, nah begitu lemak udah banyak, lemak ngasilin ada 2 hormon yang dihasilin sama lemak. Satu leptin. Leptin itu hormon yang dihasilin sama lemak. Ingat aja L, leptin, lemak gitu kan. Sebenarnya fungsi hormon leptin ini adalah hormon yang ngasih tahu ke otak kita bahwa kita udah kenyang. Nah, harusnya logikanya kalau makin banyak lemak, leptin makin banyak, kita kenyang dulu, benar nggak? Iya. Kan begitu kan? Tapi ternyata enggak. Jadi karena ketika kita lemak kita udah mulai banyak, lemak ngasilin leptin banyak, leptinnya jadi error. Jadi nggak kerja. Lemak leptin saya juga error ya. Jadi error leptinnya kita sebut sebagai leptin resistance, sehingga dia malah jadi nggak punya rem, jadi nggak pernah ngerasa kenyang. Nah itu jadi kalau orang lihat ya, kalau orang yang udah gemuk, insulin yang tinggi ya, orang gemuk itu rata-rata insulinnya tinggi. Insulin aja udah bikin kita insulin resistance. Artinya salah satu ciri-cirinya adalah craving orang-orang insulin resistant. Nah, orang-orang yang insulinnya tinggi nabung lemak, lemak ngasilin leptin. Leptinnya kebanyakan, leptin resistant. Jadi tadi udah insulin resistant tambah leptin resistant nggak punya rem buat rasa kenyang. Nabung banyak lemak, lagi lemak. Akhirnya obes ya. Nah, akhirnya kan obes. Nah, si lemak tadi kan aku bilang tadi 2 ya. Selain ngasilin leptin, dia ngasilin juga perempuan itu estrogen. Laki-laki juga gitu, estrogen, hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itu harus seimbang dengan hormon estrogen itu hormon seks.
Hormon seks ya. Jadi hormon estrogen itu sebenarnya hormon perempuan. Itu bagus. Estrogen itu bagus selama tidak berlebihan. Jadi kalau kita belajar hormon tuh, hormon itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Dia harus optimal. Nah kalau lemaknya banyak, estrogennya tinggi, sehingga estrogen sama progesteron perbandingannya jomplang. Terjadilah yang namanya estrogen dominans. Apa hubungannya gemuk sama estrogen? Estrogen itu ngasilin lemak, lemak ngasilin estrogen, estrogen ngasilin lemak, gitu terus. Jadi tadi ada 3 hormonnya, ya kan? Insulin tinggi, leptin tinggi, estrogen tinggi, itu semuanya bikin lemak kita tambah bandel. Ya, jadi itu kalau nggak di manage dari awal, kita cuman ngurangin makan aja, ngurangin makannya juga nggak di guiding, 3 hormonnya tetap aja berantakan. Gitu. Nah sekarang hormon estrogen yang dominans yang tinggi itu mempengaruhi kerja satu hormon lagi, hormon tiroid. Hormon tiroid itu hormon yang bertanggung jawab terhadap metabolisme. Nah, kalau hormon estrogen, kita lagi ngebahasnya tentang hormon-hormon nih. Iya. Nah, kenapa kok penting nih hormon? Karena baru kemarin aku dapat pasien, dia udah suntik sana suntik sini. Umurnya waktu kemarin tuh udah 39. Ya. Jadi dia ngerasa semuanya udah dijalanin, suntik udah segala macam, detox segala, nggak ada hasil. Yang ada datang ke sini adalah mensnya jadi berantakan. Ya, dia gemuk 2 bulan, 3 bulan nggak mens, sekalinya mens pure banjir. Itu kenapa tuh, Dok? Itu salah satu tanda estrogen dominans. Sama kayak yang dokter bilang nggak sih, yang kan wanita itu kan butuh kayak pup setiap hari. Betul. Nah itu kalau misalkan tandanya kita nggak lancar, si estrogen itu yang berperan lebih banyak di tubuh kita gitu ya. Estrogen itu kan nggak boleh tinggi, harus optimal. Nah estrogen itu punya metabolisme, dia itu harus keluar setiap hari supaya nggak numpuk. Keluarnya lewat pup. Nah kalau kita nggak pup, estrogennya balik lagi, masuk lagi ke aliran darah, jadi numpuk. Itu salah satu. Kedua, nah si estrogen yang tinggi tadi ya, itu dia bikin hati kita menghasilkan namanya cinta kasih. Hati ya kan, hati kita menghasilkan namanya thyroid binding globulin atau thyroid di sini kan, Dok? Yes, jadi menghasilkan. Saya minum boleh, Dok? Terus biar lancar oksigen. Ini masalah hormon ini kan. Ya nah, buat yang nih nggak ngerti hormonnya, kita belajar bareng lah ya. Kita belajar. Nanti kita ulang-ulang lagi. Nanti di tes sudah siap ya. Ya. Nah, estrogen yang tinggi itu ibaratnya gini. Hormon tiroid, kalau estrogennya tinggi, hormon tiroidnya akan diikat sama protein sehingga hormon tiroidnya jadi turun. Ya, ada thyroid binding globulin namanya, atau protein yang dikeluarin sama hati yang mengikat tiroid yang ada di sel, sehingga sel kita itu kekurangan hormon tiroid. Ya, kalau hormon tiroidnya rendah, kembali lagi tuh metabolismenya turun, jadi lemot gitu loh, pembakarannya jadi turun, gitu kan, semuanya namanya juga rendah semuanya. Ngantukan, ngumpulin lemak, berat badan naik, pup juga tambah jarang gitu. Kan semuanya pelan, usus juga pelan gitu. Tadi kalau kayak gitu, Dok, boleh nggak kita bantu dengan minum fiber untuk orang yang obesitas gitu ya? Karena kan banyak banget nih ya, kalau misalkan kayak udah, orang kan maunya instan ya, Dok ya, malas olahraga tapi pengen kurus. Impian semua orang kan, Dok. Nah karena dia susah pup, tadi otomatis dia berpikir di mindset dia bahwa lemaknya makin banyak, sehingga akhirnya dia berusaha untuk mengkonsumsi fiber yang beredar nih ya. Nah menurut dokter sendiri, apakah itu membantu? Aku selalu nyaranin kembali ke yang raw, yang natural. Kalau emang benar fiber dari sayuran. Fiber yang instan akan jauh lebih baik kita dapetin fibernya itu benar-benar dari yang raw sayuran. Yang Tuhan ciptakan lah ya. Iya, yang natural. Biar gimana pun juga kalau yang udah diproduksi segala macam kan kita nggak tahu ya. Bahan bakunya oke apa enggak gitu. Ya kalau misalnya
dapetin sayuran di negara antah berantah yang susah mungkin oke lah. Tapi kalau di Indonesia masih banyak sayur, kenapa nggak mesti fiber sih, sayur aja? Bahkan lebih murah ya. Iya, lebih murah. Tapi kan orang maunya instan ya dok ya. Oh ya udah langsung minum gelap-gelap. Nah, makanya kembali lagi ke pakem nomor 1, mindsetnya. Gitu. Jadi sayur itu nggak cuma fiber aja loh yang kita dapetin dari sayuran. Ada vitamin, ada mineral, dan itu nggak bisa digantiin even dengan suplemen. Nah, tapi ini ya dok, kita ngomongin yang fiber ya, tandanya kan sesuatu sayur sama mineral, buah-buahan ya nggak? Ada nih dok, yang lagi viral tentang orang 8 tahun atau berapa tahun tuh cuma makan buah sama sayuran, bahkan itu sayuran mentah, dan nggak minum air, tapi meninggal. Ya pasti. Nah, kenapa dok? Maksudnya kan ini emang lagi viral banget. Kemarin tadi juga aku lihat di sosial media ada yang baru meninggal juga karena dia dietnya 500 kalori per hari. Rendah banget itu. Itu otaknya shutdown. Emang gitu. Harus kalau misalnya masalah diet itu tuh nggak boleh ya yang namanya. Iya. Jadi diet itu kita makan harus seimbang ya. Jadi harus ada karbohidrat, harus ada protein ya, terutama untuk building sel tuh protein, baru nanti harus ada lemak juga, lemaknya lemak sehat, baru vitamin dan mineral. Jadi kalau sayuran itu belum ada proteinnya, belum ada lemaknya. Sayuran mengandung karbo, tapi karbonya karbo kompleks ya dalam bentuk fiber. Jadi kita nggak akan bakal bisa meregenerasi sel-sel kita kalau nggak ada protein gitu loh. Akhirnya ya badan kita walaupun kesannya sehat makan sayur, tapi kita berada dalam malnutrisi. Kalau buat orang-orang yang vegetarian gimana dok? Vegetarian bisa dipilih sayuran. Sayuran ada juga yang ada proteinnya ya. Jadi contohnya kayak misalnya kacang kedelai, ya kan, jamur. Ya kan, itu orang-orang vegetarian. Tapi to be honest, orang vegetarian biasanya mereka kekurangan vitamin B12 karena itu hanya ditemuin di red meat atau daging-daging. Oke. Seperti itu. Jadi makanya harus sebenarnya kalau misalnya untuk kita ngomongin weight loss atau fat loss itu juga harus yang namanya gizi seimbang dan lifestyle ya dok ya. Nggak cuma kita dapetin kayak gue target 3 bulan kurus, abis itu makannya babiar. Bisa. Semuanya dimakan lagi ya, sama aja bohong ya kan. Ya kembali lagi di mindsetnya itu sehingga akhirnya mesti dilatih. Iya, itu jadi lifestyle kita. Nah, kalau ya Adel pasti paling hafal deh kalau ketemu aku pertama kali banyakan ceramahnya dulu nih, ya kan, ngasih tahu dulu mesti gimana. Itu sebenarnya untuk bangun motivasi. Berasa kembali ke rumah orang tua gitu diceramahin mulu di sini ya. Ya dinasehatin. Oke. Ya benar. Emang sih. Dan kalau misalnya dok kayak saya nih, kan saya lagi program sama dokter. Saya kan jujur aja pengennya ya turun lah berat badannya otomatis ya dok. Tapi kan kata dokter sendiri kita itu tuh harus seimbangin dengan building otot, build ototnya kita supaya si otot itu bisa ngancurin si gula-gula yang ada dalam tubuh, ya enggak. Nah, cuman kan akhirnya saatnya saya nimbang, loh kok nggak turun? Ya kan dok, saya ngerasa lingkaran semua udah kecil segala macem. Tapi pas ngeliat lagi timbangan nggak turun, itu ngerasa kepukul ya. Iya, ya ampun udah lama. Tapi ternyata pas lihat body komposisi kan bagus komposisi. Iya, cuman kan untuk wanita-wanita yang lagi berjuang berdasarkan timbangan aja. Berjuang untuk weight loss, maksudnya ya timbangan which is itu turun, ngelihat berat nggak turun tuh stres dok. Nah, dokter gimana tuh dok? Sebenarnya kalau kita emang lagi program, taruhlah nggak ke dokter, jadi program diri sendiri. Yang perlu dipercaya itu justru ukuran, lingkaran. Bukan timbangan. Karena timbangan begitu kita olahraga, muscle kita naik, berat badan kita naik, tapi nanti ukuran kita nyusut. Oh jadi paling gampang baju jadi muat lagi lah. Iya gitu ya dok ya. Jadi jangan patokan tuh ke timbangan karena bakal bikin stres ya dok ya. Iya jadi kan kalau misalnya elah udah olahraga 1 bulan turunnya cuma 2 kilo. Kan kayak pengennya tuh kalau ya kembali lagi kan orang-orang zaman sekarang maunya instan. Kalau 1 bulan diet pengennya 4 kilo lah at least turun kan. Cuman kemarin dokter juga udah bilang namanya diet itu tuh lifestyle, harus dipatokin lama. At least sebulan 1 kilo aja tuh udah. Setahun 12 kilo. Iya. Ya, tapi konstan. Dan bertahan. Nah, oke.
mungkin buat yang baru mau mulai diet atau sedang lagi menjalankan diet, kayaknya udah bisa tahu nih ya, yang apa yang dokter tadi ngomongin. Jadi diet itu nggak cuman sekedar turunin weight loss-nya, tapi fat loss-nya. Dan itu juga bisa dikonsultasikan ke dokter ya. Jadi jangan cuma asal diet-diet. Bahkan diet yang salah pun itu kan? Ya, diet yang salah pun bisa mengakibatkan kematian gitu loh. Jadi kalau misalkan secara yang awam nih ya, Dok, orang awam gitu, pengen diet gagal mulu, ya cobalah cari dokter kesehatan yang kalian percaya atau yang saya percaya untuk bisa memanage diet yang benar ya Dok ya. Support system. Yes, betul. Support system makanan banyak. Wah, support. Suami, orang tua, temen gitu yang emang benar-benar ibaratnya jadi ini kita deh yang jagain kita. Iya betul. Kita lagi diet, taunya dibawa makan enak dulu, repot. Betul banget. Jadi kayak nggak kuat ya imannya. Oke Dok, thank you so much untuk pertanyaan-pertanyaan yang dokter sudah jawab. Nanti dari kalau saya. Misalnya masih bingung, Adel, kita bahas lagi. Iya, bisa juga buat kalian yang nonton bisa catat di kolom bertanya di kolom komentar. Jadi nanti mungkin kita bisa jawab di podcast selanjutnya ya Dok ya. Oke, demikian podcast hari ini. Semoga menjawab semua pertanyaan yang kalian bingung. Nah, kita bakalan kembali lagi di podcast Dr. House Lifestyle Clinic. Bye!